Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sumber Edukasi. Kali ini kita akan membahas mengenai tes P3K, yaitu untuk pelajaran matematika di mana materinya adalah logika. Untuk soal yang pertama, perhatikan pernyataan berikut. Di sini ada dua pernyataan. Yang pertama yaitu pernyataan P, Andi suka makan buah mangga. Yang Q, Andi suka makan buah jambu. Dan yang ketiga R, Andi suka makan buah salak. Jika P atau negasi dalam kurung P atau Q bernilai benar, maka pernyataan yang benar berikut adalah A. Andi suka makan buah mangga atau tidak suka makan buah jambu. B. Andi suka makan buah mangga atau jambu. C. Andi suka makan buah jambu dan salak. D. Andi suka makan buah mangga dan tidak suka makan buah jambu. E. Andi suka makan buah mangga dan jambu. Nah, caranya seperti ini. Kita lihat di sini P atau negasi P atau Q itu harus bernilai benar. Nah, kita lihat di sini P atau negasi P ini berlaku hukum distributif. Nah, yang ini pindahkan negasi P ini tanda atau berubah menjadi A dan. Nah, ini berubah. Terus negasi Q ini dikalikan dalam luarnya. Negasi Q berlaku hukum distributif. Selanjutnya berlaku hukum komplement P atau negasi P. Selanjutnya dan, di sini dan tetap. Terus P atau negasi Q. Nah, hukum komplement. Nah, di sini P atau negasi P atau ini adalah bernilai benar atau true. Selanjutnya dan P atau negasi Q nih. Terus maka P atau negasi Q untuk hukum komplementnya, P atau negasi P itu berarti true. Jika P dan negasi P itu berarti false, berarti salah. Nah, di sini berarti jawabannya P atau negasi Q. Berarti P itu adalah Andi suka makan buah mangga. Yang Andi suka makan buah mangga. Atau negasi Q. Negasi Q berarti tidak suka makan buah jambu. Ini kesimpulannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, di sini sama kayak tadi ada 3 pernyataan. Pernyataan yang pertama, pernyataan P, Andi suka makan buah mangga. Pernyataan kedua, pernyataan Q, Andi suka makan buah jambu. Pernyataan ketiga, pernyataan R, Andi suka makan buah salak. Nah, jika negasi P dan Q atau negasi P dan negasi Q atau P dan Q bernilai benar, maka pernyataan yang benar yang sesuai dengan ini adalah A. Andi suka makan buah jambu. B. Andi suka makan buah mangga dan jambu. C. Andi suka makan buah jambu dan salak. D. Andi suka makan salak dan mangga. E. Andi suka makan buah salak. Nah, caranya di sini kita tulis dulu pernyataannya, negasi P dan Q nih. Terus atau negasi P
Ini negasi P dan negasi Q atau P dan Q. Selanjutnya kita keluarkan yang di dalam kurung. Negasi P, kita keluarkan P atau, ini berubah tanda dan berubah menjadi atau. Terus ini negasi Q tetap keluar, dikeluarin. Terus atau ya tetap. Terus negasi P, ini dannya berubah jadi atau. Oke, tetap Q, terus atau P dan Q. Selanjutnya kita ini kalikan lagi negasi sama negasi, berarti hilang habis. Terus selanjutnya P atau negasi Q dan P atau negasi Q atau negasi P atau Q nih, atau P dan Q berlaku hukum distributif. Selanjutnya P atau negasi Q dan Q nih, dan Q atau P dan Q. Di sini negasi Q atau Q itu berarti bernilai false atau salah. P atau salah, P atau Q, P atau P dan Q. Berarti pernyataannya harus seperti ini. Nah, jika P atau negasi P itu berarti nilainya true. Ini berarti ini. Terus P dan, ada kata dan di sini, ini dan negasi P itu bernilai false. Jadi yang memenuhi P atau P dan Q, berarti P itu Andi suka makan mangga, dan Q berarti jambu juga. Jadi jawabannya adalah yang B. Penarikan kesimpulan yang sah dari argumentasi berikut: jika negasi P maka Q maka R bernilai benar, maka pernyataan yang benar berikut adalah: A. Negasi P dan R, B. Negasi P atau R, C. P atau R, D. P dan negasi R, E. P dan R. Nah, caranya di sini negasi P itu sama dengan R. Kalau jika negasi P maka Q maka R, berarti kesimpulannya negasi P maka R. Berarti komplemennya sama dengan negasi P atau R, atau sama juga dengan komplemennya P atau R. Berarti jawabannya adalah yang C. Ingkaran dari pernyataan apabila guru tidak hadir, maka semua siswa bersukaria adalah: A. Guru tidak hadir dan ada siswa tidak bersukaria, B. Guru tidak hadir dan semua siswa bersukaria, C. Guru hadir dan semua siswa bersukaria, D. Guru hadir dan ada beberapa siswa tidak bersukaria, E. Guru tidak hadir dan semua siswa tidak bersukaria.
Nah, ini negasi P maka Q, berarti jawabannya negasi P atau Q. Berarti jadinya kesimpulannya P dan negasi Q. Berarti guru tidak hadir dan ada siswa tidak bersukaria. Jadi jawabannya adalah A. Ketahui beberapa premis sebagai berikut. Negasi P maka Q, P maka R, Q adalah A, R, B, P, C, negasi R, D, negasi P, E, Q. Oke, di sini jika negasi P maka Q, berarti P maka R, Q. Berarti kita cari dulu negasi P maka Q, itu Q jawabannya adalah negasi P. Terus selanjutnya negasi P maka R, negasi P berarti jawabannya negasi R. Jadi jelas jawabannya adalah yang negasi R, yang C ya. P maka negasi P maka Q dan negasi Q ekuivalen dengan A true, B false, C negasi Q, EP, D negasi P, EQ. Nah, caranya P maka Q dan negasi Q itu hukum komplement, berarti jadinya P atau negasi P itu komplemennya sama dengan true. Jika P dan negasi P itu komplemennya false, berarti P maka false, berarti negasi P atau false, berarti jawabannya adalah negasi P. Jadi jawabannya adalah yang D. Porsi majemuk P atau Q dan R atau P dan negasi Q atau negasi R atau P ekuivalen dengan AP, BQ, CP, dan R, DR, EP, dan Q. P atau Q dan R atau P dan negasi Q atau negasi R atau P, P atau Q dan P atau R dan negasi Q dan R atau P, ini berlaku hukum distributif. Jadinya P atau R, selanjutnya dan Q dan negasi R atau Q atau P, ini berlaku hukum distributif sama P dan R dan Q tambah negasi R dan Q, dimana hukum komplemennya P dan negasi P itu komplemennya false, P atau negasi Q itu berarti komplemennya sama dengan true. P atau false, hukum identitas, jika P atau false berarti P dan true itu berarti negasinya P. Berarti ini jawabannya adalah P. Jadi jawabannya adalah yang A. Valen dengan proporsi majemuk P atau Q maka R ekuivalen dengan A, P maka R, maka Q maka R, B, P maka R, C, Q maka R, D, P maka R, atau Q maka R, E, P maka R, dan Q maka R. Nah, caranya seperti ini. P atau Q maka R itu ekuivalen sama dengan negasi P dan negasi Q atau R. Nah, selanjutnya ini komutatif. Selanjutnya ekuivalen dengan R
atau negasi P dan negasi Q itu distributif ekuivalen dengan R atau negasi P dan R atau negasi Q ekuivalen dengan negasi P atau R dan negasi Q atau R. Negasi P maka R dan Q maka R. Jadi jawabannya di sini jelas. Jika saya makan maka saya kenyang. Saya makan jadi saya kenyang. Bentuk argumen di atas merupakan salah satu bentuk argumen A. Silogisme hipotesis, B. Dilema, C. Modus ponen, D. Modus tollens, E. Silogisme destruktif. Modus ponen itu pernyataannya berarti P maka Q, itu ada pernyataan lagi P maka kesimpulannya adalah Q. Terus untuk modus tollens P maka Q, terus ada pernyataan lagi negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Untuk silogisme P maka Q, Q maka R, maka kesimpulannya P maka R. Jadi di sini adalah contoh dari modus ponen. Jadi yang ini P maka Q, berarti jika saya makan maka saya kenyang. Saya makan itu berarti yang P. Jadi kesimpulannya berarti saya kenyang, kesimpulannya yang C ya. Jika ibu tidak pergi, maka adik senang. Jika adik tidak tersenyum, maka dia tidak senang. Kesimpulan yang sah adalah A. Ibu pergi dan adik tersenyum, B. Ibu pergi atau adik tersenyum, C. Ibu tidak pergi atau adik tersenyum, D. Ibu tidak pergi dan adik tersenyum. Nah, jika ibu tidak pergi maka adik senang, berarti pernyataannya P maka Q. Jika adik tidak tersenyum berarti negasi R, maka dia tidak senang, berarti negasi Q. P maka Q, negasi R maka negasi Q, berarti komplemennya Q maka R. Berarti P maka R, berarti negasi P atau R, berarti ibu pergi atau adik tersenyum. Jadi jawabannya adalah yang B, kesimpulan yang sah. Implikasi P maka Q maka R pasti bernilai benar jika P benar, Q salah dan R salah, B. P benar, Q benar dan R salah, C. P salah, Q benar dan R salah, D. P benar, Q benar dan R benar, E. P salah, Q salah dan R salah. Nah, caranya seperti ini, kita buat kolom tabel P, Q, ada dua pertanyaan di sini, P maka Q. Di sini jika P benar, Q benar, berarti P maka Q jawabannya adalah benar. Terus untuk P benar, Q salah, berarti kesimpulannya salah. Jika P salah, Q benar, berarti P maka Q jadinya benar. Terus jika P-nya salah, Q-nya salah, maka P maka Q-nya benar. Selanjutnya, implikasi P maka Q maka R. Jika P maka Q ini adalah salah dan Q maka salah, berarti ini pasti benar. Jadi jawabannya adalah yang A. Jika P benar, Q salah dan R salah. Perhatikan premis berikut. P1 jika Aldi giat belajar maka ia bisa menjadi juara. P2 jika bisa menjadi juara maka ia boleh ikut liburan. Kesimpulan yang sah dari premis tersebut adalah A. Aldi giat belajar maka ia boleh ikut liburan. B. Aldi giat belajar dan ia boleh ikut liburan. C. Aldi giat belajar dan ia tidak boleh ikut liburan. D. Aldi ikut liburan maka ia giat belajar. E. Aldi giat belajar atau ia tidak boleh ikut liburan. Nah, perhatikan premisnya di sini. Jika Aldi giat belajar berarti P, maka ia bisa menjadi juara berarti Q. P maka Q. Yang P2 jika bisa menjadi juara berarti Q karena sama-sama juara di sini.
Ini pernyataan kedua Ki, maka ia boleh ikut liburan, berarti yang R. Di P maka Ki maka R, kesimpulannya adalah P maka R. Jadi kesimpulannya Aldi giat belajar, maka ia boleh ikut liburan. Jawabannya adalah yang A. Soal selanjutnya, di antara kalimat berikut yang merupakan pernyataan kecuali: A. Di mana Ani membeli baju, B. Kubus memiliki 8 titik sudut, C. Jakarta adalah ibu kota dari Indonesia, 2. merupakan bilangan genap, E. terdapat bilangan genap yang merupakan bilangan prima. Nah, yang A ini adalah di mana Ani membeli baju, ini merupakan kalimat tanya dan bukan merupakan pernyataan. Oke, diketahui premis-premis berikut. P1 R maka P dan Q P2 itu ada R. Simpulannya yang sah berdasarkan kedua premis di atas adalah A. negasi P dan Q, B. P atau Q, C. P dan Q, D. negasi P dan negasi Q, E. negasi P atau Q. Nah, modus ponens di sini R maka P dan Q. Jika R berarti jawabannya P dan Q. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, perhatikan tabel di bawah ini. Nilai kebenaran dari kolom negasi P dan negasi Q adalah A. salah benar B. salah benar C. salah benar D. salah benar E. salah benar salah. Nah, kita lihat tabelnya. Di sini P ada Q. Untuk negasi P atau negasi Q, jika B ini negasi P, kita lihat di sini kalau jika ada pernyataan benar, berarti negasi P-nya salah. Jika ada Q benar, berarti negasinya salah. Nah, dari kesimpulan sini dapatlah diperoleh hasilnya negasi P dan negasi Q berarti salah benar. Berarti jawabannya adalah yang D.